Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmatnya maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Dan saya juga mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kita sekalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya yang akan saya sampaikan sedikit yaitu tentang mengenal agama Allah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Jadi ada tiga hal yang perlu kita pelajari, tiga hal yang wajib kita pelajari. Jadi bukan suatu batasan, tetapi ini hanya sebagai satu yang mempermudah kita saja, yaitu bahasanya kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pencipta. Nah, kalau di dunia saja kita misalnya tinggal satu daerah, tinggal di satu tempat, kita nggak kenal siapa pemimpinnya atau tidak kenal siapa PRT-nya misalnya, mungkin dianggap satu aib. Ya, tinggal di negara Indonesia nggak tahu siapa presidennya. Siapa presidennya? Pak Prabowo, apa Pak Jokowi? Masa nggak tahu gitu kan? Harusnya dia tahu siapa pemimpinnya, siapa PRT-nya atau siapa presidennya. Kita tinggal di bumi Allah, di alam yang Allah ciptakan ini, tapi kita tidak mengenal Allah. Gimana? Aib bukan? Aib. Satu aib, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ya, makanya di sini penting kita ma'rifatullah. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus ketahui, yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatu al-abdi rabbahu, yaitu mengenal
seorang hamba mengenal Rabbnya, penciptanya, ya. Mengenal Rabb itu apa kemarin? Ada 3 hal yang dikatakan Rabb itu adalah dia yang menciptakan, kemudian dia yang mengatur, ya. Dia yang memiliki, kemudian yang mengatur, Rabb, ya. Tidak ada pemisahan, ya, antara Rabb ini kita menganut keesaan Allah, ya, tauhidullah. Tidak dimanifestasikan dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang terpecah-pecah, ya. Kalau di dalam agama lain ada Brahma, ya. Kemudian Siwa dan sebagainya, ya, ada 3, ya, Trimurti. Kemudian dalam Kristen ada Trinitas, ya. Ada Allah, katanya ada siapa? Yesus, ya, Tuhan Anak, ya. Kemudian Rohul Kudus dan sebagainya, ya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu, ya. Allah tidak dipisah-pisahkan dengan manifestasi sebagai wujud adanya Allah, ya. Misalnya yang mengatur angin, yang menjaga gunung, atau tidak seperti itu. Allah adalah Esa, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang memiliki, tidak terpisah-pisah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masuk pada mengenal dinul Islam. Yang kedua adalah yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua wadinahu, ya, dan agamanya. Jadi ketika kita sudah mengenal Allah sebagai pencipta, Allah sebagai ma'bud yang diibadahi, maka kita harus mengenal apa yang Allah perintahkan kepada kita, atau Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, itu mengenal dinahu, ya, mengenal agamanya, itu mengenal agama Islam. Maka di sini diberi tema adalah ma'rifatu dinil Islam. Ai ma'rifatu al-asli as-sani, yaitu mengenal pokok yang kedua dari 3 pokok yang ada, ya. Mengenal pokok yang kedua dari 3 pokok yang ada, itu ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifatu ar-rasul, ya. Yang kedua adalah kita mengenal dinul Islam, wa huwa dinuhu allazi kullifa al-amala bihi, ya. Yaitu dia adalah agama yang ditaklifkan atau dibebankan al-amala, ya, amalan-amalan, ya, bihi, dengannya. Jadi maksudnya adalah makhluk atau kita manusia itu ditaklifkan dengan amalan-amalan oleh Allah melalui dinuhu, melalui agamanya, atau melalui dinil Islam. Ya, jadi al-Islam, agama ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita mengikuti agama Islam. Jadi kalau ini dikatakan milik Allah, dinul ladzi kullifal amala bihi, yang ditetapkan atau ditaklifkan manusia atas amalan-amalan di dalamnya, ya, di dalam din ini, ya. Jadi di dalam din ini ada aturan-aturan yang wajib kita ikuti, yang wajib kita taati. Ini namanya din. Jadi din itu milik Allah. Kalau kita katakan din ini milik Allah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya nggak boleh diutak-atik. Kita nggak berhak mengutak-atik agama Allah. Agama Allah sudah tetap, ya. Nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa ditambah-tambah. Konsekuensinya seperti itu. Makanya kalau kita baca secara biasa saja, tidak terangkat gitu. Intinya, maknanya di dalam penjelasan itu tidak terangkat. Kalau kita perhatikan, kita renungi, maka akan sampai pada satu pemahaman bahwasanya itu mudah sekali untuk mengatakan bahwasanya agama ini adalah tidak boleh ditaat-atik, nggak boleh ditambah-tambah dan dikurang-kurangi, ya, karena agama ini milik Allah. Sama dengan kita tahu bahwasanya ada aturan di dalam negara kita, misalnya tentang omnibus law misalnya gitu. Itu kan aturan pemerintah, ya. Atau apa namanya, ya. Ya.
yang jelas itu adalah aturan di dalam pemerintahan kita. Kita yang di luar itu nggak bisa ngutak-atik karena sudah ditetapkan oleh pemerintah misalnya seperti itu. Ya, nggak bisa diutak-atik. Sama dengan dinullah ini juga begitu. Dinullah ini milik Allah, bukan punya kita. Jadi nggak boleh sembarangan kita merubah-rubah, nggak boleh sembarangan kita mengutak-atik. Ya, ada aturan-aturan lain selain apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam ibadah, di dalam akidah dan di dalam muamalah dan sebagainya. Nah, di dalam akidah apalagi ya penting sekali. Maksudnya tidak ada yang boleh mengutak-atik apa yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah katakan misalnya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, ya, maka kita tetapkan seperti itu. Tidak boleh kita memikir-mikirkan dengan logika atau filsafat. Oh, kalau Tuhan di atas, nanti kalau turun nggak ada, di atas kosong gitu. Di atas kosong, nggak ada penguasa, turun ke bumi gitu. Ya, tidak seperti itu. Atau dalam hal lainnya misalnya, dalam hal-hal yang lainnya misalnya warisan. Oh, warisan masa laki-laki dapat satu bagian, perempuan setengah bagian, nggak adil dong gitu. Nggak adil. Kan ada yang seperti mengutak-atik. Ya, yang mengutak-atik syariat Allah. Tidak seperti itu. Allah telah menetapkan bagian laki-laki satu, bagian perempuan setengahnya. Ya. Nah, kita tahu dengan dalil itu atau aturan itu. Namun kadang-kadang kita belum tahu hikmahnya. Maka nanti ada pengetahuan setelah kita berilmu, maka kita akan mengetahui hikmah di balik syariat Allah itu apa. Dalam hal apa saja. Dalam hal misalnya menumbuhkan janggut itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Perintah itu ada hikmahnya, nggak mungkin tidak ada hikmahnya. Dalam misalnya sholat, pasti sholat itu ada hikmahnya. Selain itu perintah Allah, pasti ada hikmah di balik perintah sholat itu apa namanya, manfaatnya apa. Saum pun demikian. Ketika kita melaksanakan saum dengan aturan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus shiyam dan seterusnya, maka di situ ada ilmu di balik ilmu yang awal tadi yang kita ketahui secara nas ya. Itu adalah hikmah. Apa hikmah puasa? Apa hikmah saum? Pasti ada hikmahnya. Namun kita nggak tahu, belum tahu. Bisa jadi kita belum tahu. Sama juga misalnya dengan ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengangkat celana kita di atas mata kaki, itu juga ada hikmahnya. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi nasnya saja, tapi tidak melihat hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Walaupun kita tidak wajib untuk mengetahui itu ya. Tapi yang jelas kita berpatokan pada nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah perintahkan seperti itu ya kita jalankan. Ya, adapun masalah hikmah kita lebih baik kalau kita bisa atau sanggup untuk menggalinya, alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak masalah ya. Yang penting kita harus selalu belajar, harus selalu mengetahui, ingin tahu ya. Jadi Allah menetapkan taklif kepada hamba dengan amalan-amalan melalui dinuhu ya, melalui agamanya. Wa ma tadammanahu minal hikmah, dan apa yang terkait atau yang terkandung di dalamnya dari hikmah-hikmah. Ya, jadi Allah menetapkan di dalam dinnya itu hikmah. Tadi seperti disebutkan tadi. Selain dia itu adalah taklif ya, pembebanan atau perintah Allah kepada kita dengan amalan-amalan yang tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Kemudian juga isinya adalah berkaitan dengan hikmah ya, dengan hal-hal yang dibalik ilmu secara zahir ya, di antara makna hikmah adalah itu ya. Ada ilmu yang dibalik zahirnya, kita kadang tidak tahu hikmah apa yang Allah tetapkan ya. Warahmah, kemudian juga rahmat ya. Jadi agama Allah ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa masalihal khalqi, dan kebaikan-kebaikan atau keperluan-keperluan khalq, hamba atau ciptaan ya. Jadi isinya adalah dinullah itu adalah taklif ya, kemudian hikmah-hikmah, kemudian rahmat Allah, kemudian apa-apa yang diperlukan oleh makhluk, apa-apa yang dihajatkan oleh makhluk ya.
wa masalihal khalq, apa-apa yang membuat makhluk itu menjadi baik gitu ya. Wa dar'il mafasid anha, ya, dan penangkal kerusakan-kerusakan darinya ya. Jadi din ini adalah diantara isinya adalah penangkal atau pencegah segala bentuk kerusakan-kerusakan ya. Jangan sampai manusia makhluk itu rusak ya. Entah itu alamnya atau manusianya bisa rusak kalau tidak mengikuti agama Allah. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini karena tidak mengikuti dinullah, tidak mengikuti agama Allah. Zahar fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan seperti itu. Telah nyata kerusakan di lautan maupun di daratan karena sebab tangan-tangan manusia. Ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah merupakan akibat dari kesalahan manusia atau dia menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Ya. Apa yang Allah perintahkan, ketika dia menyelisihinya maka akan terjadi kerusakan. Ya, banyak contoh ya. Ya, yang gampang misalnya diantaranya sunnah-sunnah Nabi misalnya, atau perintah-perintah Allah untuk menikah, ya, sunnah menikah gitu. Ketika ada orang mengatakan aduh repot kalau menikah, ada sebagian negara yang mungkin dia ingin produktif, orang-orang atau anak-anak mudanya tidak mau menikah atau dia menunda menikah gitu misalnya ya. Ini adalah bertentangan dengan ajaran Nabi. Bertentangan tidak? Bertentangan. Kalau Nabi mengajarkan kita untuk cepat menikah, untuk kita banyak anaknya gitu. Kalau kita pikirannya banyak anak repot ya, apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali saya dengar keluhan, Pak anaknya berapa? 6. Aduh 6 ya, saya ajar satu aja repot ya. Ya satu aja repot ya, zaman sekarang seperti itu ya. Kalau zaman dulu kita orang tua kita anaknya 9, 13 biasa-biasa aja gitu. Tapi orang sekarang kalau baru anaknya satu saja, 1, 2 sudah merasa repot. Padahal ini adalah anjuran Nabi untuk kita itu banyak anak. Apa hikmahnya? Tentu ada hikmahnya. Di sebagian negara ada sebagian peraturan yang anak-anak muda atau usia-usia produktif itu tidak ingin dia nikah atau ingin menunda pernikahan. Kalaupun dia nikah nanti nggak mau punya anak gitu, child free namanya ya. Bebas dari bebas dari anak-anak kecil gitu, nggak mau punya anak gitu, repot ya. Nah ini bertentangan dengan fitrah manusia dan juga bertentangan dengan ajaran agama ya. Akibatnya apa? Ketika seseorang atau suatu institusi negara dia tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti ada yang ujung-ujungnya ada yang salah gitu, ada yang keliru dan tersesat gitu, ya. Ada sesuatu hal yang mengakibatkan kerusakan sehingga pemuda di sana nggak mau nikah atau ya enggan gitu. Nikah itu suatu hal yang bukan sesuatu yang diutamakan gitu. Akhirnya terjadi apa? Ya, orientasi seksualnya kepada yang lain-lain gitu ya. Melampiaskannya kepada boneka misalnya ya. Seperti sebagian negara di Jepang misalnya gitu. Iya Pak ya, di Jepang begitu kan ya. Dia beli boneka buat teman hidupnya. Ya, akhirnya nanti apa akibatnya? Tidak ada keturunan. Nah, tidak ada keturunan berarti nanti terjadi apa? Depopulasi, ya kan? Terjadi penurunan populasi. Ya. Jadi negaranya atau suatu daerahnya itu kosong dari penduduknya, nggak ada keturunan di situ. Tidak ada yang meneruskan kehidupan di sana. Ya mungkin suka baca-baca katanya ada di bagian tertentu di Jepang itu yang desanya itu kosong, wilayahnya kosong, nggak ada penduduknya, ya, sedikit penduduknya. Ya. Karena apa tadi? Karena faktor pertama kali kita berpikir bahwasanya kita ingin produktif, menunda nikah. Padahal tidak seperti itu. Dalam aturan Islam justru menikah itu menjadi orang produktif, menjadikan orang menjadi produktif. Suaminya bekerja, laki-lakinya bekerja, istrinya juga mendidik anak dan sebagainya. Anak-anaknya banyak, kemudian dia aktif, jadi hidup. Ya, jadi menjadi hidup. Bukan sebaliknya, katakan tidak produktif nanti mengganggu. Ya. Ini kalau orang berpatokan pada kerja gitu.
Jadi yang utamakan itu kerja. Ini adalah pemahaman materialisme. Ya. Dan dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalau sesuatu itu menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan Islam, pasti diawali dengan sesuatu yang seakan-akan benar. Ya. Dia seakan-akan benar awalnya. Orang nggak mau nikah, nanti akhirnya ujung-ujungnya nanti malah parah gitu. Atau misalnya ada paham liberal, dia bebas, ingin bebas segala-galanya bebas. Akhirnya dia bebas dalam hal yang lain-lain, ya, bebas dalam masalah tadi seperti contohnya tadi orientasi seksualnya, sehingga ada berkembang di situ LGBT dan sebagainya. Itu akibat apa? Akibat salah memahami atau akibat dia tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Akhirnya makin lama makin rusak. Maka gak heran kalau kita tuh menemui zaman, ya, yang zaman itu lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku itu zaman allazi yang ba'dahu, yang setelahnya itu syarrun minhu. Setelahnya itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Jadi nggak heran kalau kita menemukan satu zaman yang nanti akan makin parah gitu. Ya, akan menemukan satu zaman yang dia itu keadaannya lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau dulu hanya LGBT, sekarang lebih banyak lagi, ada hal lain-lain. Ya. Selain maksiat itu masih banyak maksiat yang lainnya. Kumpul semua maksiat di masa itu. Ya. Nah, itu karena kita tidak memahami agama ini dengan baik. Sama dengan kasus-kasus ibadah, ya. Ibadah yang sambil joget-joget atau salawat-salawat yang sambil ya banyak ya. Itu adalah karena kita memahami agama ini tidak pas, tidak baik, tidak benar. Sehingga timbul, ya kalau dikatakan adalah timbul bid'ah-bid'ah yang baru, ya. Timbul permasalahan yang baru di dalam, baik dalam akidah, di dalam ibadah maupun di dalam muamalah, ya. Timbul seperti itu, ya. Ini akibat kita tidak memahami din dengan baik. Makanya perlahan-lahan belajar agama itu adalah sedikit-sedikit. Ini kadang-kadang membosankan, ya. Kadang-kadang kok yang itu lagi. Sebenarnya itu beda-beda, gitu. Sebenarnya beda-beda. Kalau dulu bahasanya 4 hal yang wajib kita ketahui, ini sekarang 3 hal intinya, itu 3 hal yang wajib kita ketahui. Ya, itu kemudian diperdalam lagi. Ya. Jadi tadarruj dalam belajar. Jadi kita paham dengan sistematikanya, gitu. Ya, nggak langsung kita kebanyakan pesantren-pesantren ini yang ada, ya. Dia masuk pesantren, lulus pesantren hanya supaya bisa mimpin sholat, mimpin zikir. Ya. Adapun masalah hukum-hukum agama dia tidak tahu. Yang penting bisa doa panjang aja, doanya panjang, gitu. Ya. Yang penting doanya panjang, udah sebut kiai atau disebut ustaz, gitu. Ya, seperti itu. Tapi dalam hal pemahaman agamanya nol, tidak ada. Tidak memahami Islam dengan benar. Akhirnya apa? Orang Islam melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Ya, maaf, contohnya misalnya ketika mungkin ada khilafiyah, mungkin ya rokok misalnya. Ya, misalnya rokok. Nah, kalau dalam kalangan kaum muslimin ya rokok, ya ada yang bilang makruh gitu ya, ada yang bilang haram gitu. Jadi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia itu merokok, ya, merokok. Padahal Allah Allah menerangkan tentang masalah bukan langsung kepada rokoknya, tapi kita itu jangan sampai menjatuhkan diri kita ke dalam kerusakan. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam jurang kehancuran. Ya, itu termasuk dari salah satu kita menjatuhkan diri kita kepada jurang kehancuran. Ya, walaupun banyak hal-hal yang mereka anggap sebagai suatu alasan. Yang menyebabkan mati itu bukan rokok. Karena saya sering dialog dengan orang-orang di sekitar, ya. Emangnya yang menyebabkan mati rokok? Bukan, tadi ya. Rokok nggak menyebabkan mati, ya bukan rokok yang menyebabkan, Allah katanya. Ya. Kalau gitu ente minum racun ya, ente minum racun ya. Kan yang menyebabkan mati bukan racun, Allah gitu seperti itu. Kalau diteliti ya di masyarakat kita seperti itu.
Afwan ya, maaf ya, ada yang masih merokok. Jadi kita sedikit-sedikit memahami Islam dengan baik. Juga misalnya di antara kita di lingkungan kita salawat, jangan sampai kita itu melihat orang salawat keliling-keliling ya, pakai kacamata hitam, pakai tongkat sambil salawat. Maksudnya apa? Maksudnya ingin meminta sesuatu dari manusia ya. Katakanlah mengemis gitu ya. Jadi mengemis dengan cara dia melantunkan salawat, jadi merendahkan salawat itu sendiri ya. Jadi merendahkan makna salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, sambil dia keliling-keliling minta-minta kepada manusia supaya diberi uang. Apakah suatu hal yang baik seperti ini? Pada yang diajarkan Rasulullah, diajarkan Nabi, diajarkan Allah, kan tidak seperti itu. Tapi manusia menganggapnya sesuatu yang biasa. Orang Islam menganggapnya sesuatu yang biasa. Bahkan ada yang kagum, suaranya bagus tuh, suaranya bagus. Nah, ya macam-macam ya. Jadi salah menerapkan. Nah, jadi dinul Islam adalah dar'il mafasid, yaitu dia adalah sebagai pencegah kerusakan-kerusakan. Ya. Mana ada agama yang mencegah kerusakan? Tak ada kecuali Islam. Ya. Orang mabuk-mabukan, ya, orang bikin night club atau tempat dugem dan sebagainya. Mana ada yang peduli dengan itu? Ya pastinya yang lain ya nggak masalah gitu. Mau bikin night club, mau bikin tempat dugem nggak masalah gitu. Ini kan negara demokrasi atau hal lainnya. Padahal itu adalah salah satu bentuk kita mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan. Ya. Wa dinul Islami, dan agama Islam itu man ta'ammalahu, barang siapa yang menghayatinya atau merenunginya haqqat ta'ammuli, dengan perenungan yang benar. Jadi merenungi, barang siapa yang merenungi Islam dengan perenungan yang benar, haqqat ta'ammuli, ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnah, yaitu perenungan dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi orang memahami atau merenungi agama Islam ini ketika dia merenungi dengan perenungan yang benar. Bagaimana perenungan yang benar itu? Perenungan yang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan perenungan secara asal gitu. Merenungi agama, merenungi din agama ini. Oh, Islam kan agama ini ya, toleran gitu. Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, direnungi sampai. Tapi ujung-ujungnya kenapa kok pakai alasan rahmatan lil alamin untuk beribadah bersama-sama dengan agama lain gitu. Ini alasannya rahmatan, Islam kan rahmatan lil alamin gitu. Ini perenungannya salah, perenungannya tidak benar. Merenungi Islam rahmatan lil alamin tidak berujung pada penggabungan ibadah antara satu agama dengan agama lain, atau berdoa dengan, misalnya kita mengadakan satu acara Islam tapi doanya doa yang mendoanya orang non muslim. Nah, ini satu hal yang keliru ya. Dan ini perenungan yang salah, bukan maksudnya rahmatan lil alamin itu seperti itu. Bukan yang dimaksud rahmatan lil alamin itu seperti itu. Rahmatan lil alamin tadi ketika Rasulullah diutus, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi yang dikatakan rahmatan lil alamin itu asalnya adalah Rasulullah. Dia diutus sebagai nabi, sebagai manusia yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, apa yang dibawanya menjadi rahmatan lil alamin juga, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Ya, jadi ketika orang mengatakan rahmatan lil alamin, maka hendaklah dia mengikuti apa yang dibawakan Nabi gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau dia mengikuti apa yang dibawakan Nabi, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah ya, yang diberikan Allah kepada seluruh alam ini. Dan kita ingat bahwasanya rahmat Allah ada dua, yaitu rahmatan wasi'atan wa rahmatan wasilatan dulu ya, yang sebelumnya. Bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada makhluk ini dua, kepada hambanya ini. Yang pertama adalah rahmat yang luas, yang tidak ada
batasannya kepada yang kafir, kepada yang muslim, kepada yang beriman dan sebagainya, kepada makhluk yang lain, binatang dan sebagainya, itu rahmat Allah rata. Nah, kalau rahmat yang kedua, rahmatan wasilah, rahmat yang bersambung adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'ammul yang benar adalah ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnah. Perenungan yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi lihat dasarnya Al-Qur'an apa, dasarnya Sunnah apa. Itu perenungan yang benar. Bukan merenung seperti nggak ada ujungnya gitu, direnungi apa yang direnungi gitu, tapi ujung-ujungnya salah gitu, ujung-ujungnya tidak benar. Ada satu buku ya yang saya pernah lihat, non muslim masuk surga, ya, non muslim masuk surga. Nah, ini juga adalah sesuatu yang kalau direnungi ya mungkin orang yang merenung, dia mungkin dari hasil perenungan gitu, hasil perenungan, tetapi ini adalah satu hal yang salah. Walaupun dalam alam demokrasi mah bebas-bebas saja, ya, nggak ada masalah gitu. Nah, dalam akidah Islam tidak benar seperti itu. Ya, bahwasanya Allah menurunkan agama ini adalah agama yang hak. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya agama itu. Ya, misalnya pemahaman seperti ini masuk dari pemikiran liberal dan perenungan yang tidak sesuai dengan perenungan yang benar, ya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin di antara mereka membawakan dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya, ya, Al-Baqarah itu. Ini mungkin di antara mereka bawa hadis ini, apa dalil ini, ya, Al-Qur'annya seperti itu. Katanya ini itu bentuknya, ayatnya nih, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, masuk dapat petunjuk dari Allah, dapat istilahnya masuk surga gitu. Bukan seperti itu ya, kalau ayatnya dikatakan itu ayat ada dalil bahwasanya orang-orang selain Islam masuk surga, ya itu suatu hal yang keliru ya. Itu maksudnya adalah innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wal ladzina hadu wan nasara, orang Yahudi, wan nasara man amana billah. Oh, dari sebagian dari mereka yang man amana billah, yang telah masuk beriman kepada Allah. Jadi ujungnya yang dilihat man amana billah, yang sudah beriman kepada Allah. Ya. Itu bukan bukan yang disebutkan agama-agama itu, bukan, tetapi ujungnya man amana billah, yang mereka tadinya Yahudi, Nasrani, kemudian dia beriman kepada Allah, ya, masuk ke dalam Islam, karena Islam adalah fitrah, ya, Islam adalah fitrah, sebagaimana Nabi katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan dia fitrah. Yaitu apa maksudnya fitrah di sini? Al-Islam. Bagaimana kita bisa katakan ini al-Islam? Karena disebutkan di kelanjutannya fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya kan? Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini disebutkan agama-agama. Berarti yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah al-Islam, karena tidak disebutkan di situ au yusallimanihi misalnya, atau tidak yang menyebabkan dia jadi Islam, tidak disebutkan itu. Makanya fitrah di sini adalah yang dimaksud adalah Islam. Fitrahnya manusia adalah dia Islam, ya, yaitu dia tunduk patuh kepada Allah, sebagaimana seluruh alam patuh kepada Allah, ya. Beredarnya matahari dan bumi, bulan, ya, tata surya dan sebagainya, itu taat patuh kepada Allah. Man ta'ammalahu haqqat ta'amuli, barang siapa yang memahaminya, merenunginya haqqat ta'amuli, dengan pemahaman atau perenungan yang benar, ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnah, dengan perenungan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah, arafa annahu dinul haq, maka dia akan mengetahui bahwasanya itu adalah agama yang hak, bahwasanya Islam adalah agama yang hak. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah Islam agama yang benar. Islam agama yang benar. Ini harus diyakini, nggak bisa tidak.
Islam adalah agama yang benar. Ya, jangan katakan semua agama benar, ya, nggak seperti itu. Ya, buat apa Allah mengutus Nabi kemudian memperjuangkan Islam, berperang dan sebagainya, kalau dikatakan ujung-ujungnya semua agama benar? Buat apa? Buat apa Allah mengutus Nabi? Kalau dikatakan ujung-ujungnya semua agama benar, semua agama masuk surga. Buat apa Allah mengutus Nabi sampai berdarah-darah gitu, sampai memperjuangkan Islam dengan jiwa dan raganya? Itu buat apa? Ya, kalau ujung-ujungnya kita katakan semua agama benar dan semua akan masuk surga. Nah, nggak begitu, ya. Nah, suatu hal yang sederhana tapi kadang-kadang tidak dipahami oleh manusia. Arrafa annahu dinul haq, bahwasanya ini adalah agama Islam, ini adalah agama yang benar. Wa annahu ad-dinul ladzi la yaqumu masalihul khalqi illa bihi, dan bahwasanya Islam itu adalah agama yang allazi la yaqumu, tidak akan tegak, masalihul khalqi, kepentingan-kepentingan atau kebutuhan makhluk, illa bihi, kecuali dengannya, kecuali dengan Islam. Kebutuhan makhluk, ya, kebaikan makhluk itu tidak akan terwujud kecuali dengan Islam. Wala yang bagi an naqisa al-islama bima alaihi al-muslimun al-yaum, maka janganlah kita, wala yang bagi, adalah kita tidak menilai Islam atau mengukur Islam bima alaihi al-muslimun, dengan kondisi Islam yang ada, ya. Sekarang Islam seperti apa, gitu. Yang nampak seperti apa al-yaum, pada saat ini, ya. Jadi jangan menilai Islam dengan kondisi yang ada, kondisi kaum muslimin yang ada sekarang, ya, secara umum maksudnya. Ya. Oh, gambaran Islam itu seperti itu, ya. Islam itu apa contohnya yang umum gitu, yang umum. Jadi jangan sampai kita menilai Islam dari orang Islamnya, tapi menilai Islam dari sumbernya, gitu. Kalau kata Zakir Naik, ya, jangan kita lihat Islam. Nah, Islam itu kadang-kadang tertutup dengan kaum musliminnya. Makanya kata Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup, terhijab oleh orang Islamnya sendiri, ya, oleh orang Islamnya sendiri. Ajaran Islam seperti apa, orang Islamnya seperti apa, beda. Ajaran Islam melarang kita merusak diri, orang Islamnya merusak diri, ya, dengan cara yang banyak kita temui. Islamnya mengajarkan apa, orang Islamnya mengajarkan yang berbeda, ya. Maka tertutup, Islam itu tertutup dengan orang Islam itu sendiri, ya. Jadi jangan, kata Syekh, jangan kita menilai Islam itu dari kondisi Islam saat ini. Ya, tidak akan bisa terwakili, tidak akan bisa terwakili. Islamnya seperti apa, orang Islamnya seperti apa amalannya, ya, sangat jauh. Fainal muslimina, sesungguhnya orang Islam, qad farratu fi asya'a katsiratin. Sesungguhnya orang Muslim sekarang qad farratu telah keluar atau berlebihan, melampaui, faratu fi asya'a katsirah, dalam banyak hal orang Muslim sekarang banyak sudah keluar dari aturan-aturan Islam, ya. Ya, orang Islam yang suka yang suara keras-keras tuh, musik tuh, sound horeg, ya, sound horeg. Nah, sebagian pendapat, oh boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu, ya. Ada yang lainnya menilai keliru, jangan loh, masa kayak gitu. Ya, ini juga adalah bentuk yang tampak dari kaum muslimin. Ya, mereka menganggap Islam kan, orang Islam tuh. Mereka menganggap orang Islam kan, tapi amalannya ternyata keluar dari ajaran Islam. Gitu. Ajaran Islamnya seperti apa, orang Islamnya melakukan apa, gitu. Ya, gitu ya. Jadi keadaan kaum muslimin jangan dijadikan ukuran Islam. Nanti orang non muslim gak akan mau kalau lihat Islam seperti itu, ya kan? Orang non muslim gak akan mau masuk Islam kalau dia melihat Islam seperti itu. Islam mengganggu kenyamanan, mengganggu ketenteraman dan sebagainya. Gak akan mau pasti, ya, karena kita tidak mewakili Islam, ya. Orang muslim yang ada tidak mewakili Islam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, tapi
dialihkannya kepada hal yang tidak semestinya. Wartakabu, dan dia melakukan mahadzira azimah, larangan-larangan yang besar ya. Larangan-larangan yang besar di dalam Islam. Jadi bukan hanya melakukan, dia menikmati larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Ya, kaum muslimin yang kita lihat sekarang itu. Hatta ka'annal 'aish, sampai-sampai seakan-akan hidup, atau orang yang hidup di satu ba'dahum fil biladil Islam, di dalam satu negara Islam, seakan-akan dia tuh bukan hidup di negara Islam. Penduduknya Islam mayoritas, tapi kok nilai Islamnya nggak ada gitu. Ya. Hatta ka'annal 'aish, sampai-sampai orang-orang yang hidup dalam satu negara Islam, fi biladil muslim, ya, ya'ishu fi jawi ghairil islami, dia seakan-akan hidup di alam yang bukan Islam gitu. Hidup di negara yang mayoritas Islam, tapi seperti bukan di dalam mayoritas negara yang penduduknya Islam gitu. Tidak nampak di dalamnya keislaman. Adanya keislaman yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang kata-kata saya yang salah, ya silahkan dikoreksi. Ya. Apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak dipahami, tidak jelas, atau tidak sesuai misalnya, silahkan dikoreksi ya. Fadhal, mungkin ada yang tidak jelas sebelum ditutup. Kalau tidak ada kita tutup ya. Tutup ya? Kelamaan ya? Takut kelamaan. Saya juga takut kelamaan. Ada hal lain Pak? Insyaallah ya, ada. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang mungkin dianggap janggal, silahkan. Kalau tidak ada, saya tutup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.